Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, materi kedua di semester 2 ini kita akan membahas tentang prosedur perizinan usaha atau langkah-langkah yang dibutuhkan apabila kita ingin membuka suatu usaha, baik itu perorangan ataupun kelompok. Oke, prosedur atau langkah-langkahnya kita akan bahas sebagai berikut. Yang pertama, perizinan usaha. Surat izin tempat usaha atau situ merupakan pemberian tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Dan situ harus didaftarkan kembali atau diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Oke. Nama ada situ. Yang selanjutnya, surat izin usaha perdagangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/Per/9/2007, SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. SIUP dapat diberikan kepada wirausaha baik perseorangan, CV, PT, BUMN, firma ataupun koperasi ya itu. Selanjutnya ada nomor pokok wajib pajak. Adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Oke, salah satu dokumen yang mungkin wajib dimiliki oleh para pekerja nanti kalian ya, kalau sudah bekerja kalian harus membuat NPWP selain KTP tentunya ya, apalagi kalau kalian bekerja di perusahaan yang sudah PT minimal di Indomaret, nanti kalian harus ya mengurus namanya NPWP karena apa? Itu untuk laporan pajak kalian. Selanjutnya ada nomor rekening bank. Nah, mungkin kalau rekening bank sudah tidak asing lagi karena mungkin bagi kalian yang kemarin dapat KIP, itu ditugaskan untuk membuat rekening bank ya ke bank yang bersangkutan. Masing-masing bank ini memiliki syarat dengan ketentuan bank yang berbeda di setiap banknya ya. Tanda daftar perusahaan atau TDP adalah daftar catatan resis sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar berdasarkan pasal 38 Kitab-Kitab Undang Hukum Dagang. Jadi kalau kalian ingin diakui secara resmi bahwa perusahaan itu atau perusahaan kalian yang nantinya mungkin kalian miliki itu ingin diakui secara resmi, wajib menyatakan surat tanda daftar perusahaan sebagai legalitas kalau perusahaan kalian itu resmi, tidak ilegal ya. Selanjutnya ada jenis-jenis dokumen. Yang pertama ada dokumen ditinjau dari segi pemakaiannya. Ada dokumen pribadi, ada dokumen niaga, di mana dokumen pribadi adalah surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada diri seseorang. Contohnya apa? Dari mulai kita lahir, ya harus punya akta lahir. Tentunya orang tua kalian yang harus mengurus. Jikalau nanti kalian sudah berkeluarga, punya anak, nah kalian sebagai orang tua itu wajib mengurusi akta lahir putra dan putri kalian nantinya, sebab siswa dan siswi yang saya ketemui, yang saya ajar, ada beberapa yang tidak memiliki akta lahir, padahal itu adalah alat bukti otentik kalau kalian itu benar-benar lahir dari perkawinan orang tua kalian ya. Harus menyatakan akta lahir, diurus ya dari bayi tersebut berumur 2 atau 3 bulan. Selanjutnya kalian memiliki ijazah SD, SMP, SMA, bahkan kuliah nanti, piagam penghargaan, KTP. Nah, bagi kalian yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah, walaupun belum 17 tahun, wajib memiliki KTP. Tapi sekarang berdasarkan Menteri Agama ya, minimal usia pernikahan itu
Untuk perempuan itu 19 tahun ya, untuk laki-laki kalau tidak salah 20 tahun ya. Jadi kalau kalian menikah di bawah usia yang sudah ditetapkan 19 tahun itu tidak bisa diurus surat nikahnya ya, nggak bisa, tolak. Ditahan dulu saja. Selanjutnya ada SIM atau surat izin mengemudi. Ya kalau motor ya SIM C, kalau mobil pribadi SIM A. Ada SIM B1, B2. Nah, itu untuk peruntukan mobil yang besar biasanya. Selanjutnya ada surat nikah. Nah, ini surat nikah. Dan yang terakhir ada kartu keluarga. Kenapa kalian harus memiliki dokumen tersebut? Karena ya kita negara hukum, negara administrasi. Jadi bukti atau surat tersebut itu digunakan untuk mengurus keperluan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan atau nanti dengan perizinan usaha. Seperti tadi SIUP, SITU, ya, TDP itu pasti membutuhkan dokumen yang sebutkan saya salah satunya ya. Selanjutnya ada dokumen niaga. Adalah surat-surat niaga yang dapat dipakai sebagai alat bukti perniagaan. Bukti penting dalam transaksi jual beli dalam dunia perdagangan. Seperti apa? Ya, cek, obligasi, kwitansi, nota, wesel, saham ataupun faktur. Jadi yang berhubungan dengan dunia perdagangan bisnis. Oke. Yang nomor 2, dokumen ditinjau dari nilai kegunaannya dibagi menjadi 4. Ada nilai penerangan, nilai perdagangan, nilai yuridis, nilai historis. Oke, kita bahas yang pertama, nilai penerangan. Adalah surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam informasi kepada masyarakat. Seperti apa? Ya, ini surat-surat yang berhubungan dengan informasi penting. Misalkan ada surat dari Kapolri berupa himbauan untuk memakai masker 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah, itu aturan jangan berkerumun. Nah, itu yang sifatnya himbauan atau mungkin larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Oke, itu nilai penerangan. Selanjutnya ada nilai perdagangan. Surat yang dipakai sebagai dokumen alat transaksi jual beli ya tadi seperti nota, kwitansi, wesel, faktur dan lain sebagainya. Nilai yuridis, surat berharga yang dipakai sebagai alat pembuktian secara hukum dan pengadilan. Nah, ini bermuatan hukum seperti apa? Surat perjanjian ya. Tuh. Kemudian surat BAP, berita acara pemeriksaan. Nah, itu yang memiliki nilai hukum. Tuh. Akta tanah. Nah, itu nilai yuridis, hukum artinya. Yang terakhir nilai historis, yaitu surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada masa lalu. Ya, artinya ini nilai-nilai sejarah yang sudah terjadi di masa lalu dibuktikan dalam bentuk contohnya prasasti, gulungan-gulungan, ya gulungan berharga. Nah, itu. Selanjutnya ada dokumen ditinjau dari sumbernya, dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama berasal dari pemerintah. Seperti pemerintah berarti lembaga resmi pemerintahan ya, dari mulai presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati. Nah, kalau dari presiden perpres, kalau dari menteri permen, kalau dari gubernur pergub, kalau dari bupati atau wali kota itu berupa perda ya dari. Selanjutnya ada berasal dari swasta seperti akta notaris ya. Kalau kalian ingin buat tanah nih dari swasta berarti ya, atau visum dokter. Berasal dari kontak dagang tadi ya, berhubungan dengan jual beli seperti kwitansi atau nota. Aktivitas lembaga persurat kabaran dan penertiban contohnya surat kontrak atau surat kabar. Yang terakhir perorangan, misalnya hasil karya lukisan atau lagu atau mungkin karya tulis berupa cerpen, puisi, pantun dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dokumen dari segi fungsinya, berupa dokumen aktif, semi aktif dan inaktif. Aktif artinya masih berlaku, masih dipakai sampai saat ini. Yang selanjutnya ada semi aktif, penggunaannya mulai menurun ya, tidak digunakan atau jarang lah, minimal jarang. Yang terakhir dokumen inaktif,
jarang atau tidak digunakan sama sekali. Oke, yang kelima, dokumen ditinjau dari penelitian. Ada dokumen primer, sekunder, dan tersier. Itu pertama dokumen primer, dokumen yang berisi informasi penelitian langsung dari sumbernya. Ya, dari sumbernya kalian ingin membuat suatu tulisan, berarti kalian ingin mewawancari seorang pedagang, berarti kalian harus datang ke pedagang tersebut, diwawancari. Hasil itu dokumen primer. Sekunder, yaitu dokumen yang diperoleh dari pihak lain. Ya, pihak lain berarti bukan dari sumber utamanya, bisa dari keluarganya, saudaranya, atau orang yang terdekat ya dari sumber utamanya. Yang terakhir, dokumen tersier, yaitu dokumen atau informasi umum yang dipublikasikan. Contohnya buku teks. Nah, kalau buku teks ini berarti dia dapatnya dari berbagai sumber, tidak langsung dari orang yang memberikan informasinya. Yang keenam, dokumen ditinjau dari ruang lingkup dan bentuk fisiknya. Ada dokumen literal, dokumen yaitu dokumen yang ada karena dicetak, ditulis, atau digambar ya bentuknya ini. Berarti kalau sesuatu yang ada bentuknya, dicetak, ditulis, digambar, atau direkam, berarti itu namanya literal. Ada dokumen korporal ya yaitu dokumen berwujud benda bersejarah. Tadi yang dilihat dari nilai historis ya, seperti benda kuno, keris, arca, fosil. Ya, itu yang berhubungan dengan sejarah. Yang selanjutnya ada dokumen privat, yaitu dokumen yang berwujud surat menyurat. Ya, privasi berarti. Oke, itu saja penjelasan dari perizinan prosedur usaha. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Apabila ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan langsung, bisa kalian japri lewat nomor WA saya. Oke, dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.